Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi untuk sesi ke-9. Saya akan coba share materinya. Oke, jadi pada sesi ke-9 ini, materi kita adalah pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Oke, mari kita mulai. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, maka pendidikan Indonesia telah mengalami reformasi menjadi sistem desentralisasi. Di mana dengan adanya sistem desentralisasi ini, maka kabupaten ataupun pemerintah kota, sekolah, dan madrasah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Dengan adanya desentralisasi ini, kepala sekolah berwenang untuk mengelola sumber daya manusianya, yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam kegiatan pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, aktivitas yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pemberian hadiah atau reward dan pemberian sanksi, kemudian hubungan kerja, dan evaluasi kerja tenaga kerja sekolah. Oke. Sekarang mari kita lihat apa sih hakikatnya pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Mohon maaf. Mari kita lihat apa sih hakikatnya pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Sekarang kita lihat dulu ya, siapa yang disebut dengan pendidik. Menurut UU Sisdiknas, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widyaswara atau trainer, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, yang disebut sebagai pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasi nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Nah, sedangkan kalau guru itu adalah pendidik. Pendidik yang disebutkan di atas tadi, tapi yang memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia didik. Dan yang penting adalah guru ini harus punya kompetensi pedagogik, kompetensi cara mengajar, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sekarang mari kita lihat apa saja kewajiban guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang UU Guru dan Dosen. Khususnya pasal 20, dan mari kita lihat poin A sampai dengan E. Jadi, kewajiban guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya terdiri dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajarannya, penilaian, dan evaluasi hasil belajar. Yang B adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan iptek dan seni. Yang C, guru harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Kemudian yang D, guru menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Yang E, guru harus memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki kualifikasi akademik ya seperti saya sebutkan tadi. Dia harus kompeten ya, dan kompetensinya sebagai agen pembelajaran. Kemudian tentunya sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Yang dimaksud kualifikasi akademik di sini adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan undang-undang. Jadi insya Allah nanti Anda rekan-rekan mahasiswa kalau sudah lulus dari FKIP UMT, sudah dapat ijazahnya, maka sudah mempunyai kualifikasi akademik untuk menjadi seorang guru secara profesional. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai tenaga pendidik. Sekarang kita lihat mengenai tenaga kependidikan. Siapakah mereka? Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Oke, hal ini sesuai dengan definisi yang dicantumkan pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1. Berikutnya mari kita tinjau tujuan dari manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan. Tujuannya adalah mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, tapi dalam kondisi yang menyenangkan atau nyaman. Menurut UU Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, semua jenjang lembaga pendidikan harus memiliki tenaga kependidikan sebagai orang yang menentukan kelancaran proses pembelajaran yang meliputi kepala sekolah atau kepala madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laborat, teknis sumber belajar, tenaga kebersihan di sekolah atau madrasah, dan mungkin banyak sekolah juga ada tenaga sistem pengamanan, ya, pengamanan suatu institusi pendidikan, satuan pengaman. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ternyata peranan tenaga kependidikan ini penting banget ya. Tanpa mereka maka proses belajar mengajar itu tidak bisa efektif dan efisien dan bahkan tidak nyaman. Oke, sekarang mari kita lihat tugas dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tugas dan fungsi tenaga kependidikan seperti saya utarakan tadi, mereka itu sangat penting ya, mereka menopang efisiensi dan efektivitas suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pelayanan teknis pada siswa, pelayanan teknis kepada staf manajerial, pelayanan teknis kepada staf pendidik. Kemudian pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya sekali lagi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai, dan juga melakukan pembimbingan dan pelatihan. Kemudian kalau untuk dosen, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidik ini ada pada UU nomor 14 tahun 2045. UU nomor 14 tahun 2005, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Kalau pasal 4 itu mengenai kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan pasal 5 tentang dosen sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen tersebut sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdian masyarakat ya untuk meningkatkan pendidikan nasional juga. Kemudian pasal 6, jadi baik guru maupun dosen merupakan tenaga profesional yang melaksanakan sistem pendidikan nasional supaya tujuan pendidikan nasional bisa tercapai, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Oke, berikutnya kita akan melihat batasan. Batasan ini definisi, ya. Define. Batasan dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sekarang mengenai batasan pengelolaan atau batasan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ia adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi. Ya, mulai dari proses perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya ada perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan untuk SDM tersebut, dan pada ujungnya pemberhentian. Oke, sekarang kita lihat mengenai, kita lanjutkan mengenai tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan yang pertama adalah memungkinkan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap. Cakap ini maksudnya terampil, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Ya, jadi jumlahnya ditambah dan kapasitas kemampuannya juga selalu ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi perekrutan dan seleksi yang ketat, jangan sampai salah pilih, kemudian sistem kompensasi dan insentif yang sesuai dengan kinerjanya, oke, jangan sampai mengecewakan, kemudian pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan tersebut ataupun individu si tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan ini. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi dan sadar bahwa tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Jadi ini tenaga pendidik dan kependidikan ini harus disayang-sayang sama si sistem pendidik, suatu institusi pendidikan ini. Kemudian yang kelima adalah menciptakan iklim kerja yang harmonis. Oke, sekarang mari kita lihat lebih lanjut mengenai aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti yang sudah diutarakan tadi, dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini, ada aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengendalian, dan penilaian pegawai di dalam sebuah organisasi pendidikan atau sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan secara organisasional dapat dibedakan atas 1. Pegawai fungsional, yaitu para guru, 2. Pegawai administrasi, yaitu para staf. Nah, sekali lagi, nanti di dalam aktivitas pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan ini ada apa aja? 1. Perencanaan, 2. Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan ya atau rekrutmen, 3. Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan atau pelatihan-pelatihan, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pendidik, dan 6. itu kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Mungkin bentuknya nanti tinggal dijelaskan seperti honor, reward, dan lain-lain. Oke, demikian mengenai video untuk bagian pertama. Materi selanjutnya akan saya sajikan pada video yang kedua. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan nanti ke video yang kedua mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih.